selesai, nggak usah panjang lebar. Silakan. Iya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi semua argumennya ini sebenarnya udah terbantahkan dengan satu kalimat yang tadi Bang Suma ucapkan, yaitu hanya klaim. Tuhan kami mengklaim. Berarti Tuhan kamu bertemu dengan berbicara kepada Musa dan lain-lain itu kan cuma klaim. Artinya bahwa Anda tidak bisa jawab pertanyaan saya. Tadi kan saya tanya, bisa nggak Anda buktikan bahwasanya Tuhan Anda itu berfirman kepada Musa. Musa itu nyembah Tuhan Anda namanya Allah, kan tidak dijawab. Malahan kan Anda jawabnya kan Tuhan saya mengklaim bertemu dengan Musa, berbicara kepada Musa. Mengklaim bahwa dia pencipta alam semesta. Yang ngapain diskusi kalau cuma ngeklaim gitu kan. Saya nggak butuh klaim. Nggak masa Tuhan kok ngeklaim-klaim gitu loh. Saya butuh fakta gitu loh, bukan klaim. Kemudian karena tadi Anda bilang Tuhan Anda ngeklaim, makanya kan Anda katakan bahwasanya orang Yahudi mengakui Tuhan yang sama yang bertemu dengan Muhammad gitu. Tuhan mereka dari mana gitu loh. Anda pernah baca nggak literasi Yahudi? Kalau Anda baca IGRT ayat 11 ya, Nabi Anda itu malah dihina gitu loh, bahkan dibantah. Bahwasanya dia itu menerima wahyu. Coba kau baca di IGRT ayat 11, dibantah sama Yahudi. Bahkan ayat-ayat Torah yang sering kali. Interupsi. Tuhan saya mengklaim menciptakan langit dan bumi. Tolong tunjukkan Tuhan Anda mengklaim pencipta langit dan bumi. Sederhana. Udah selesai. Nggak usah kemana-mana. Buktikan Yesus mengklaim dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Ini saya belum ke situ kan. Ini masih waktu saya menjawab. Enggak. Kita nggak butuhkan. Namanya kafir. Pasti Anda membantah ketuhanan Tuhan kami. Itu kafir. Sekarang yang saya minta. Sekarang yang saya minta. Klaimnya Yesus. Ini tak ajarin samamu ya. Yesaya 45 nomor 12. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Saya belum jawab satu-satu. Kutanya dulu. Yesaya 45 nomor 12 ini klaim atau bukan? Belum jawab loh. Saya belum jawab udah di ini. Kutanya dulu. Enggak. Masalahnya kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Loh saya jawab, makanya belum selesai. Saya tidak menerima jawaban dari Anda, enggak ada. Anda cuma menerima jawaban dari Anda, ganti-gantian dong. Dengar. Anda cuma membantah ketuhanan Tuhan saya. Anda tidak bisa menunjukkan ketuhanan Yesus. Anda pun membantah ketuhanan Tuhan saya. Dengar, saya minta klaimnya Yesus kalau dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Waduh, ini teratur di debatnya nih. Silakan. Kok gitu ya? Saya tahu, Saudara Demian, saya tahu Anda akan membantah ketuhanan Tuhan saya. Saya tahu itu. Nanti Anda buktikan loh, nggak usah takut lah. Saya paham Anda kafir, saya paham. Sekarang yang saya minta. Anda paham, kenapa Anda potong? Sekarang yang saya minta, klaim Yesus kalau dia adalah pencipta langit dan bumi. Saya mau jawab gimana kalau misalkan diskusinya TikTok? Saya tidak melihat ada jawaban dari Anda. Saya mau jawab satu persatu. Saya tidak butuh jawaban yang lain. Saya hanya butuh penjelasan Anda bahwa Yesus itu mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi. Tadi perjanjiannya kan ganti-gantian gitu loh, teratur. Ganti-gantian tapi yang berbobot. Itu masalahnya Anda potong, Anda nggak siap diskusi masalahnya. Bukan tidak siap, Anda dari dulu begitu. Anda hanya bisa menyerang, tapi Anda tidak bisa sama bertahan. Data dari Yahudi ya gitu lah. Anda tidak bisa bertahan, hanya bisa menyerang. Saya baru begitu diserang keropos. Begitu diserang keropos. Yang saya minta dari Anda yang adalah keropos, makanya yang saya minta dari Anda. Kalau Anda tidak keropos, kenapa Anda tidak menjelaskan tentang ketuhanan Yesus? Anda yang potongnya, Anda yang keropos lah. Saya tidak butuh tanggapan Anda tentang Tuhan saya. Ya, kalau nggak butuh tanggapan saya nggak usah diskusi. Gimana sih? Katanya tadi mau diskusi. Sudah pasti Anda membantah ketuhanan Tuhan saya. Sekarang Anda Tuhan buktikan. Kamu tuh harus dibantah karena bukan Tuhan. Sekarang Anda buktikan Yesus itu Tuhan. Lah dari tadi saya buktikan kamu yang cuma klaim, nggak bisa buktikan. Mengatakan bahwa Yesus berfirman. Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan Rabbus Samawati wal Ardh. Bagi saya itu bukan klaim, bagi kamu Tuhan kamu tuh klaim. Kan gitu. Sekarang Yesus mengklaim dirinya Tuhan atau tidak? Loh, bagi saya itu bukan klaim, bagi kamu kan Allah kan klaim. Allah kalau mengklaim bukan dia klaim, menciptakan. Baik. Yang namanya Tuhan pencipta itu nggak klaim. Masa Tuhan ngeklaim? Kita buktikan. Kalau kita ngeklaim artinya Yesaya bukan kita 45. Yesaya 45. Akulah yang menjadikan bumi. TikTok nih. Ini nggak teratur akulah yang nih. menjadikan bumi. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Ini klaim atau ada bukti?
Demian, ini klaim atau ada bukti? Kalau ada bukti silakan buktikan. Bagaimana caranya Tuhan yang datang kepada Yesaya, ada yang bisa membuktikan dia yang menciptakan bumi? Silakan tunjukkan bukti itu. Ada yang bisa melihat Tuhannya yang datang ke Yesaya menciptakan Jangan bumi? di-mute dong, kok di-mute? Pertanyaan saya, Tuhannya Yesaya siapa? Ayo. Tuhan yang ada di dalam ajaran kitab Yesaya. Jawab. Tuhan Yesaya siapa? Elohim. Elohim, namanya siapa? Elohim bukan nama, namanya siapa? Hasem, Hashem. Tuhan kamu namanya siapa? Tuhan kamu? Allah. Allah, beda nggak itu? Beda. Beda. Terus Ya permasalahannya udah, apa? Tuhannya beda. Permasalahannya adalah, pertanyaan saya dengarkan. Loh, kamu udah ngaku Tuhan kamu beda loh. Tuhan kamu sama Tuhan Yesaya beda. Dengar. Yothevave mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi. Wah, itu bukan klaim, ngarang kau nih. Itu klaim atau bukan? Kau kan udah ngaku YHWH beda sama Allah. Iya, saya tanya. Kalau beda kenapa kau sama-samain? Yang samain siapa? Lah, berarti beda kan Tuhan kamu sama Tuhan Musa. Saya hanya mengatakan Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi menyebutnya Hasem, Batu Hajar Aswad juga menyebutnya satu. Hasem. Kami umat Islam menyebutnya Allah. Batu Hajar Aswad juga satu. Apakah satu Tuhannya sama? Kan menyerang. Ternyata Tuhan kamu sama Tuhan Yesaya berbeda. Pertanyaan saya Demian, apakah ketika Hasem mengatakan akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia, itu klaim atau bukan? Itu klaim atau bukan? Loh, kalau Hasem itu bukan klaim. Lalu apa? Faktanya dia pencipta. Coba kasih bukti. Klaim dari mana ya kalau klaim itu bukan punya tapi klaim. Kasih bukti kepada saya bahwa dia yang menciptakan. Lah, dia mengaku karena dia pencipta, bukan karena klaim. Iya, kalau Tuhan kamu kan ngeklaim. Buktikan ke saya kalau pengakuannya masa, itu bukan masa klaim Tuhan saja. Ngeklaim, gimana Buktikan ke saya. Buktikan ke saya kalau dia yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia ngeklaim gitu loh, kan lucu. Buktikan ke saya kalau itu bukan klaim. Lah, buktinya apa? Buktinya ada matahari, ada bumi, segala sesuatu ciptaan dia. Itu bukan klaim. Buktikan ke saya kalau dia yang menciptakan itu. Langit dan bumi ini apa? Bukan bukti. Loh, sama. Ketika saya mengatakan langit dan bumi itu adalah bukti. Nggak bisa dibuktikan karena Tuhan kamu baru muncul di abad ke-7. Sekarang coba buktikan kalau Hasem yang menciptakan itu. Buktinya sudah ada di depan mata kamu. Kalau Tuhan kamu belum tentu karena dia baru muncul di abad ke-7. Ya, ini Tuhanmu juga. Ada enggak yang bisa membuktikan Tuhanmu? Sekarang saya tanya, duluan mana Allah ataupun pisang? Ayo. Sekarang saya tanya. Sekarang duluan mana Nabi Musa daripada Nabi Muhammad? Ayo, jawab dulu. Sekarang duluan mana Yesaya daripada Nabi Muhammad? Duluan mana Yesaya daripada Nabi Muhammad? Lebih dulu. Duluan mana Allah ataupun pisang? Jawab. Lebih dulu Yesaya daripada Nabi Muhammad. Nggak bisa jawab. Sekarang kalau lebih dulu Nabi Muhammad daripada Yesaya belakangan. Duluan mana? Allah ataupun pisang? Jawab dulu, jawab. Ya Allah ya Karim. Nggak bisa jawab. Nggak bisa diskusi. Nyerah aja kalau nggak bisa jawab. Demian, kamu mengatakan bahwa Tuhan yang datang kepada Yesaya itu nggak usah lari, jawab, nggak usah lari. Duluan mana? Pohon pisang atau Allah? Nggak bisa diskusi. Takut kalau kan? saya tanya samamu duluan mana Yesus daripada kandang yang ditempati baru saya jawab. Udah, saya duluan nanya, jawab. Duluan mana Allah ataupun pisang? Turunin aja bang, kuciluk ini bang. Saya jelaskan ya teman-teman. Saya jelaskan ya. Yesaya 45 nomor 12. Di situ Tuhan yang mereka sebut Hashem yang dicuri oleh Kristen untuk dituhankan padahal Tuhannya adalah Yesus. Akulah yang menjadikan bumi. Siapa yang bisa melihat oknum ini menciptakan bumi? Ada? Tidak ada. Cara Demian mengatakan itu adalah Tuhan yang benar, bukan klaim tapi bukti, karena adanya matahari, karena adanya bulan. Tuh, coba lihat. Ini klaim, akulah yang menjadikan bumi. Siapa itu? Hasem. Tuhan kita juga mengatakan hal yang sama, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika Tuhan datang kepada Yesaya, datang kepada Yeremia, datang kepada Samuel, datang kepada Saul, datang kepada Daniel, datang kepada Abraham, datang kepada Musa. Apakah sesaman? Tidak. Mereka tidak sesaman. Berarti Tuhan itu banyak.
Tuhan yang datang kepada Abraham beda dengan Tuhan yang datang kepada Musa gitu. Abraham Musa jaraknya kurang lebih 1000 tahun. Berarti Tuhan ini beda. Tuhan yang datang kepada Abraham beda dengan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa gitu. Nah, ini anehnya. Jadi saudara Demian itu dari dulu teman-teman selalu menyembunyikan Tuhannya yang adalah manusia Yesus. Ya, yang mereka klaim gondrong. Itulah Tuhannya yang disembunyikan. Sedangkan yang sedang saya jelaskan ini adalah Tuhan kita Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman kepada Nabi Musa. Al-Quran mengatakan itu. Tidak mau terima. Padahal untuk menyederhanakan materi ini, pasti Kristen membantah ketuhanan Allah. Itu pasti. Tapi faktanya nama Allah dicuri masuk ke dalam Bible. Memalukan. Yang kedua, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Rabbus samawati wal ard. Hasem juga menyatakan dirinya dia adalah Tuhan seluruh alam. Berarti Tuhan itu satu. Berarti Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang Bani Israel sembah itu adalah satu. Sama-sama hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, Kristen muncul. Harusnya Kristen ini menunjukkan bukti bahwa Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa. Supaya kita tahu bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhannya Bani Israel itu sama. Kalau Tuhannya umat Islam dan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan yang sama. Apa buktinya? Berfirmanlah Tuhan, ya Musa. Di dalam Al-Quran, qala ya Musa. Berfirmanlah Allah, ya Musa. Sama. Harusnya kalau Tuhan mereka juga sama dengan Tuhan kita, ada juga pengakuan Yesus. Ya Musa, akulah yang engkau aniaya. Akulah yang membawa kau keluar dari Mesir. Ini tak ada. Wahai Musa, besok aku akan mati digantung. Pasti Musa pingsan. Musa, ya paman, nanti di abad pertama aku mati loh. Halo. Selamat siang semua. Kok bisa Yahweh? Kok bisa Hasem? Iya. Hai Musa. Karena saya mau menebus dosa-dosa orang-orang penyembah Firaun. Selamat siang Pak Juma. Selamat siang. Sayangnya Demian ini dari dulu kayak gitu terus teman-teman ya. Dia belajar untuk memperbodoh diri, bukan belajar untuk mencerdaskan diri. Itulah dia. Ya, selamat siang Pak Juma. Ya, silakan. Terpaksa saya minta diturunkan karena tidak akan pernah ada nyambungnya. Karena dari dulu Demian itu selalu menyembunyikan Tuhannya. Dia tidak pede membahas Tuhannya yang pernah mati gara-gara digantung dan minum anggur asam. Ya, saya kalau pribadi Dia kalau kita membahas Yesus dia lari ke Tuhannya Yahudi. Nggak pernah dulu itu. Dari dulu. Ini loh. Bintang Pangeran turun, pangeran turun, pangeran. Hah? Pangeran turun. Kasih slot buat Kristen. Host, Ya, turunin. Ini kalau pertanyaan saya yang pribadi, sangat terkanak-kanak. Terima Duluan kasih, Bos. mana Allah dengan pisang? Terkanak-kanak pertanyaan kau. Hujat Demian. itu Kutanya, hujat. ya, nanti kutanya duluan mana Yesus dengan tai sapi. Bingung kau jawabnya. ya kalau saya pribadi menanggapi argumen Pak Juma, saya tidak menolak ketuhanan Allah, tapi saya menolak kenabian Muhammad Rasulullah itu saja. Iya. Alasannya? Alasannya kenapa saya menolak kenabian Muhammad Rasulullah karena Karena apa? karena tunggu dulu. Malase. Jangan malu-malu. Ya, karena seperti kata Demian, Rasulullah itu tidak punya mujizat. Itu saja, simple sebenarnya. Kalau Rasulullah itu punya mujizat, maka saya bisa menerima kenabian Nabi umat Muslim. Tapi karena Rasulullah itu tidak punya mujizat, maka saya tidak bisa menerima kenabian umat Muslim Rasulullah itu.
Jadi Anda tidak bisa menerima kenabian Rasulullah karena Anda tidak melihat mukjizatnya gitu. Iya, soalnya setiap malam saya pergi keluar rumah, saya melihat bulan itu masih bulat, belum terbelah, Pak Juma. Bisa Anda jelaskan kenapa bulan itu masih bulat sekarang tidak terbelah? Silakan. Jadi maksud Anda itu apa yang dialami oleh Nabi Musa itu lautnya masih harus terbelah sekarang ini ya? Gitu ya. Lazarus harus masih hidup sampai hari ini, gitu ya teman. Ketika kemudian tunggu. Ketika kemudian sabar dulu. Ketika kemudian Nabi Musa belah lautan itu harus masih seperti itu. Ketika kemudian ada tongkat jadi ular itu masih harus ada sampai hari ini. Ketika Lazarus bangkit dari kematian, Lazarus harus masih hidup sampai hari ini. Ketika orang-orang kudus keluar dari kubur, mereka masih hidup sampai hari ini gitu. Ketika air menjadi anggur, anggurnya harus masih ada sampai sekarang, gitu ya. Ketika jubahnya Yesus, bla bla bla, itu harus masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini. Begitu ya mukjizat itu Anda lihat. Ya. Padahal mukjizat itu ya untuk mematahkan keadaan pada masa itu. Nah, satu-satunya mukjizat yang masih ada sampai hari ini itu adalah mukjizat Rasulullah. Karena Rasulullah diberi mukjizat berupa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersimpul di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizatnya. Nabi Musa mukjizatnya sudah tak ada, Yesus mukjizatnya sudah tak ada. Satu-satunya umat yang masih diwariskan mukjizat dari nabinya hanya umat Islam. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Silakan Anda bantah kebenaran Al-Qur'an kalau bisa. Itu ditulis 1400 tahun silam. Sementara Anda punya kitab ditulis oleh banyak orang. Mana sekarang kitab Anda? Tunjukkan. Baru berapa tahun? Ya, Pak Juma, jangan lari-lari topik konteks. Bukan, ini kan berbicara mengenai mujizat kan? Anda tidak percaya kepada Rasulullah karena tak ada mujizat. Mujizatnya ada di tengah-tengah kami, Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau mujizat itu sebuah kitab, mesin percetakan juga melakukan mujizat. Bukan begitu. Bukan, kandungan isi Al-Qur'an itulah yang mukjizat. Karena itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Hari ini kita tidak butuhkan tongkat jadi ular, nggak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan laut terbelah saat ini, nggak dibutuhkan. Malah orang lari kalau ada laut terbelah, hancur Indonesia ini. Tidak dibutuhkan kemudian orang keluar dari kubur, nggak keluar dari kubur itu akan membuat ketakutan satu kampung. Ketika ada cerita, hei apa? Ada orang keluar dari kubur loh, hancur sudah daerah itu, hancur orang pada berlarian. Tidak dibutuhkan. Tapi ketika Al-Quran datang, seluruh penjuru bumi membutuhkan ilmu pengetahuan Al-Quranul Karim. Indonesia berdiri karena Al-Quran. Tatanan kesatuan Republik Indonesia karena Al-Quran. Itu yang dibutuhkan. Bukan orang keluar dari kubur. Jadi salah Anda ketika Anda melihat mukjizat itu harus seperti fenomena alam. Salah Anda, keliru Anda itu. Ya. Nah, sekarang kalau saya begini saudara, kalau Anda menolak kenabian Nabi Muhammad karena tidak ada mukjizat, hari ini saya katakan saya menolak ketuhanan Yesus karena tidak ada unsur ketuhanan yang bisa kulihat hari ini. Mana unsur ketuhanan Yesusnya mana? Tunjukkan ke saya. Yesus datang menggunakan baju kemeja, rambut gondrong, tanpa berjalan tapi meluncur seperti kilat. Mana buktikan ke saya. Mana sebagai Tuhan mukjizatnya harus ada hari ini. Tunjukkan mukjizat Yesus hari ini. Mana? Ada? Mukjizat Yesus itu selalu ada tiap hari. Mana? Tunjukkan. Ketika orang-orang berdoa dalam nama Yesus, itu mukjizat terjadi. Entah itu dia sakit, bacet, atau dia orang itu mengusir setan, itu semuanya pakai nama Yesus. Tidak pernah pakai nama Allah atau nama-nama nabi lain, tapi nama Yesus. Itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Bahwa Yesus itu Tuhan. Sampai sekarang Pak Juma bisa cek di YouTube, orang-orang melakukan mujizat-mujizat dengan nama Yesus, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit.
pakai nama Yesus. Terus yang diusir oleh Yesus nanti yang memakai nama Yesus kan? Pertanyaannya, Guru Ustaz, Nabi Muhammad sekarang di mana? Bulan saya lihat keluar malam masih bulat, katanya terbelah. Kalau air ya nyata, kita air ambil air di dalam baskom, kita belah ya airnya nyatu lagi. Tapi kalau kita ambil kue, kita taruh ke dalam baskom, kuenya ya tetap terbelah, biar sampai 100 tahun tetap terbelah. Ini buktinya bulat, Silakan. masih bulat, tidak terbelah. Penjelasan saya apa tadi? Anda dengar nggak penjelasan saya tadi? Mukjizat yang disisahkan oleh Nabi Muhammad, satu-satunya mukjizat yang pernah Allah berikan kepada seluruh nabi. Mukjizatnya Yesus itu tak ada. Kalau Anda mengatakan dalam nama Yesus disembuhkan, banyak dukun dalam nama setan juga menyembuhkan. Oke, umat Islam juga banyak yang bisa mengobatin. Saya kalau orang kerasukan setan hanya dengan mengucapkan basmalah, salawat, insya Allah sembuh. Sudah berapa kali saya buktikan itu. Jadi itu bukan mukjizat, itu adalah karamah. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri manusia biasa. Anda pergi ke kuburan minta doa kepada penghuni kubur. Besok misalnya nih, Anda berdoa, wahai penghuni kubur, Eyang, ya paman, berikan aku harta kekayaan. Ya paman, besok Anda pulang, tiba-tiba Anda menang lotre. Apakah Anda boleh mengatakan bahwa kuburan itu, orang yang di dalamnya itu adalah Tuhan? Karena Anda berdoa ke situ. Siapa yang maha mendengar kira-kira? Yang ada dalam kubur atau Tuhan saya? Ya, kalau Pak Juma bilang dalam kubur atau Tuhan saya yang membersih? Dalam kubur atau Tuhan saya yang membersih? Dalam kubur atau Tuhan saya yang membersih? Itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada itu mujizat-mujizat kayak gitu, itu bukan tolak ukur. Yang jadi tolak ukur itu apa yang bermanfaat dan mematahkan semua pengetahuan di atas muka bumi ini. Semua kekuatan di atas muka bumi itu dipatahkan. Nah, itulah kemudian yang Al-Quran yang punya. Itu bukan mujizat Pak Juma, itu perkembangan zaman, teknologi terus berubah, berkembang, meningkat Pak Juma. Itu bukan mujizat. Gimana sih Pak berarti Juma? Al-Quran mengalami perkembangan gitu. Setiap hari mengikuti zaman. Atau zaman yang diuraikan dalam Al-Quran lebih dulu 1400 tahun silam. Misalnya dulu kita jalan kaki, terus naik sepeda, terus naik motor, terus naik mobil, terus naik pesawat, terus nanti naik drone. Itu bukan mujizat Pak Juma. Nah, itulah yang diterangkan Al-Quran. Ternyata manusia ini bisa meninggalkan tempat satu ke tempat yang lain dengan cepat. Itulah yang disampaikan oleh Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Inilah asalnya kemudian perjalanan jauh itu bisa singkat. Al-Quran yang menjelaskan itu. Yang orang tahu dulunya untuk pindah ya harus berjalan, merangkak. Ternyata ada lebih hebat lagi. Itulah yang Al-Quran sampaikan. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah ilmu. Yang dibutuhkan sekarang ilmu. Ilmulah yang mendukung teknologi ini terjadi. Ilmulah yang mendukung semua alat-alat digital ini terjadi. Ilmu itu mukjizat. Ilmu yang dikeluarkan kemudian oleh manusia itu adalah mukjizat dari Allah. Nah, sedangkan kalau Yesus apa yang kemudian diwariskan kepada Kristen? Tak ada. Nah, menurut Buya Sakur, mujizat itu adalah suatu fenomena. Lompat Buya Sakur. Loncat kemana-mana. Ini Lompat ke Buya Sakur dia. mujizatnya. Lompat ke Buya Sakur. Gini aja Lord. Jadi itu pendeta yang bisa sembuhkan kita orang Islam ini cuman punya kesabaran aja ya, bisa berdiskusi dengan orang Kristen. Ya, kalau tidak sabar, orang Islam itu bisa stres. Karena orang Kristen ini seibarat kita berdiskusi dengan sapi. Diskusi dengan Kristen sama seperti kita diskusi dengan sapi. Sama-sama otak tidak berfungsi. Punya otak nggak berfungsi tapi. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih dulu, saya ibadah dulu sejenak. Silakan. Ya, tadi Pak Juma bilang Satpam Suma mana? Satpam Suma. Lord Napiri, itu kan pendetamu bisa menyembuhkan orang sakit. Suruh ke rumah sakit tuh. Satpam ini udah turunkan ini Has. Penghujat ini. Satpam bilang
Justin silakan. Halo, dengar suara saya? Dengar Bang. Ya, ya di sini kan yang dipermasalahkan di mana dalil bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan, iya kan? Ya silakan. Tapi awas ya, jangan sampai kalau saya kasih dalil baru dibilang ini tulisannya siapa, ini karangannya siapa. Ya kan yang saya tanya Yesus, bukan saya tanya yang lain. Oke ya. Kamu masih dengar. Ya, masih berfungsi telinga. Berfungsi lah. Iya, masih bagus. dengar ya. Iya, saya kasih data. Oke. Silakan dibuka Yohanes 13 ayat 13. Oke. Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku memang akulah guru dan Tuhan. Oke, jelas. Mulai saya minta pengakuan Yesusnya kalau dia itu Tuhan, bukan Tuhan. Ini kan kerjaan penipu ini. Ini pekerjaan penipu. Itu udah kuduga pasti gitu. Ini pekerjaan penipu. Sekarang apakah Anda bisa membedakan antara kurios dan teos? Bisa Anda tidak menggunakan dalil tipuan ini? Jangan ngajarin saya, Bang. Loh, sekarang kalau begitu tolong jelaskan kurios dan teos. Silakan. Macet global ini. Mulai macet dah, mencret di situ. Kurios. Iya, dengar. Kurios dalam bahasa Yunani adalah Tuhan. Hah? Terus itu teos suruh arti. Kalau teos? Kalau teos apa bang? Theos dalam bahasa Yunani adalah Yotevave, atau Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Turunin. Jangan kau ngarang di sini Justin. Anjing kurap ini turunin. Jangan ilmu. Biar Bang Yuma yang ada api biar. Enggak ada ilmu, udah kamu turun, pembohong, penipu, laknat. Inilah kalau Anda menjadi Kristen kelamaan gini, kerjamu semua kayak iblis. Nipu kayak setan dia. Sebenarnya gini loh Bang Yuma, dia orang nggak minta edukasi, kau malah seperti setan kau. Sebenarnya dia nggak nipu Bang Yuma, dia korban LBI, dia Lembaga Bible Indonesia. Dia nipu, dia penipu. Nipu dia. Perpanjangan setan. Karena kalau ngartikan teos Tuhan juga, kejebak dia kan. Makanya dilarikan teos artinya ya Yotevave. Dalam bahasa Yunani teos artinya Elohim, ya kan, penipu, biadab, laknat. Inilah kau ya, karisteng, pemakan babi dan pelahap anjing ini. Kenapa kalian mulutnya itu tidak sepadan dengan otak? Karena kalian itu perpanjangan tangan setan. Setan yang mengajarin kamu kayak begini. Setan yang ada dalam dirimu itu yang membimbing kau itu suka nipu-nipu. Sampai manusia pun kau bilang Tuhan. Siapa yang mengajarin kamu? Ya setan. Yesus tidak pernah ngajarin dirinya Tuhan. Yesus mengatakan Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau wahai Tuhanku selalu mendengarkan aku. Itu Yesus. Aku tahu bahwa engkau Bapa selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang di sini yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman supaya orang yang mengelilingi dia percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Itu maunya Yesus. Dia mau dipercaya kalau dirinya itu utusan Tuhan, bukan utusan setan. Nah, giliran Kristen yang ditanya, Kristen, ya paman, Yesus mau dikenali sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 13 nomor 13. Apa di situ? Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan di situ original teksnya apa? Kurios. Kurios apa artinya? Tuhan. Kalau teos artinya apa? Elohim. Kampret. Tak ada orang Islam yang bisa kau bodohi. Paham kau? Mending kau ke gereja seperti biasa. Telunjuk disiapkan. Cek. Cerbuk. Cabut. Jilat.
Kalau kau masih merasakan rasa coklat, berarti kau belum waras. Gitu ya. Silakan diambil alih lagi yang lain. Inilah pengaruhnya kalau terjemahan direvisi sesuai dengan selera. Terjemahan dulu nggak kayak gitu. Terjemahan modern baru kayak gitu. Inilah LBI ini, kasihan ya jemaat Anda itu. Pengguna LBI kasihan. Kalau saya masih bersifat baik sia bijak, LBI yang menjadi biangnya. Ini kalau menurut saya pribadi ya, mau dia tuduhan nipu enggak, yang jelas dia adalah korban, tapi senang dikorbankan, kemudian dipakai karena dia udah korban, ya dipakai mencari korban, gitu ya. Jadi korban yang berkesinambungan. Kita ngajarin baik-baik aja kok. Kurios naik daun menjadi Tuhan, Tuhan naik daun menjadi Elohim, gimana ceritanya? Original teksnya itu jelas ya, original teksnya. Jelas sekali original teksnya itu. Ho didaskalos kai ho kurios. Di dalam LAI diganti menjadi Tuhan. Ya itu cocoklah itu lai. Cocok itu. Lupa ayat Injil, cocoklah itu. Oh ya juga ya. Iya. Sebut aja lai, lembaga lai. Lembaga apa itu? Ya lihat keadaannya. Injil yang mereka katakan Injil, mereka tinggalkan. Nah coba. Yang tadinya Tuhan, dia tinggalkan Tuhan itu. Yang dia pakai Tuhan. Yang tadinya dewa, dia tinggalkan dewa itu, dia pakai Allah. Berarti dia lupa kan? Sekarang kita sudah ingatkan. Tapi tetap aja sengaja berpura-pura. Nah, pekerjaan siapa itu yang kayak gitu-gitu? Udah disampaikan tapi ngotot. Ya itu tadi Bintang Timur. Nah, Bintang Timur. Seandainya Belanda yang membawa Bible ke Nusantara, penerjemahan pertama tahun 1629 ya Banyuma ya. Itu terjemahan pertama ya, Russell ya. Iya. Itu kan di situ kamu memanggil aku guru dan Tuhan atau dan Rat. Ini orang kalau dia masih hidup, dia lihat terjemahan baru ini, kira-kira ngamuk nggak di ke LA ini? Bang Hendy, itu ada Sasha, mungkin ada yang mau diterangkan itu. Apa? Di bawah ada Sasha itu, mungkin ada yang mau diterangkan. Coba naikin bang. Nggak bisa gue naikin, dia nggak minta, coba. Mana? Suruh minta lah. Host, perhatiin yang di bawah yang mana? Coba Sasha, naik aja Sasha. Ayo sini kita berargumentasi, berdiskusi, jangan cuma typing. Asa ini punya apa ini dinaikkan? Ini sambal mangga ini ngapain dinaikkan lagi? Tahu siapa yang naikkan? Aduh. Nggak ada ilmunya. Itu kalau sama saya udah saya usir berkali-kali itu. Males saya ngelayanin orang kayak gitu, nggak jelas. Udah sering saya usir itu. Kena Turunin. tipu dia, kena tipu. Karena Korban penipuan itu. Iya. Kalau kita berbicara mengenai kitab, ada yang kemudian pembuat kitab yang memang kelihatannya kalau kita uji ya, di situ memang tempatnya sarangnya penipu gitu loh. Yang ditipu bukan duit, tapi akal yang ditipunya. Pembodohan massal. Itu Dominic itu naik dari tadi. Dominic, Islam apa Kristen Dominic? Kristen, Pak Ustadz. Nah, silakan Dominic. Apa yang mau dibantah, ditanggapi silakan. Dominic. Oh, Dominic. Ini dari tadi naik, diem aja sih Dominic. Udah turunin aja. Udah lah, kalau nggak mau ngomong turunin lah. Nggak usah ngabisin waktu, nggak usah disin lagi. Turun aja, aku tadi request pencet, maaf. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku jadi pendengar aja di bawah. Iya. Ya, sambil nunggu rekan-rekan Kristen, mohon didukung channel Bible Berjalan ya. Ini masa penontonnya cuma 45 orang, ini gimana sih? Sabar Pak De, Pada siang hari kemana begini. ini? Siang hari begini Pak De, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, ada yang lagi ngederes. Siang-siang gini ngederes loh. Gitu. Coba yang di channel-channel yang tidak dikenal itu ditinggalkan aja channel-channel itu. Pindah ke channel-channel yang dikenal ya. Terutama di Bible Berjalan. Masa penontonnya cuma segini? Mereka cuma model live yang nonton banyak. Aduh, gimana sih ini orang-orang nih? Ya saya bilang ini Pak De, kalau gini kan banyak. Ada yang ngarit, ada yang ngederes, ada yang Bukan itu ngantor. yang saya bilang yang nonton Bang Andi, yang nonton. Oh iya. Oh yang Iya, nonton. yang nonton yang tidak jelas di channel-channel yang tidak jelas, yang nggak ada kontribusinya terhadap para apologet itu ditinggalin aja. Sini gitu saya maksud terangin saya. Pak De. Jadi kalau ada yang live siang hari ini, di situ kan kelihatan tuh. Kalau Zulkifli Makbas jelas tuh fotonya Banyuma. Kalau Bible Berjalan jelas tuh fotonya Pak Desugi. Ya begitu juga punya saya, jelas gitu ya. Nah kalau Anda menonton terus ada Ibu Rasmi berisik, ya diturunkan aja dulu karena Ibu Rasmi lagi ngederes. Benyamin lagi ngederes. Turunin dulu, dimit dulu gitu ya. Nah, jadi ditonton aja channel yang lu kenal-kenal deh. Kesian Pak Desugi yang setengah mati dari pagi teriak. Penontonnya ke channel dia dikit, tapi yang lain yang live-kan yang sama kok pada nonton di situ. Ya cerdas-cerdas sedikit apa nonton. Gitu ya Pak De maksudnya ya. Betul sekali Bang Andi. Terima kasih Pak De. Ini Bu Rasmi naik kenapa sih, mau potong rambut? Mau diskusi? Itu kalau Bu Rasmi perempuan itu boleh nggak sih tidak pakai tudung kepala? Boleh, bisa, bebas. Kami bebas, mau pakai, mau tidak, bisa. Waduh, melanggar dong tulisan Paulus. Gimana itu? Karena Sarah adalah perempuan yang merdeka. Jadi kami merdeka, mau pakai tudung, mau tidak, Kenapa bisa. Sarah dibawa-bawa? Rasmi. 1 Korintus 11 nomor 6. Ntar dulu saya bacain 1 Korintus 11 nomor 6 ya. Nanti habis 6 ke 14. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka rambutnya ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Bagaimana? Masih mau bersahabat dengan Paulus? Pendek kok rambutku bang, dicukur kok, pendek ini. Coba open cam, gue mau lihat rambut lu pendek apa panjang. Astagfirullah. Janganlah Bang Andi. Bu Rasmi orang mana? Indonesia bukan? Indonesia. Ya, Indonesia merdeka atau enggak, Bu? Merdeka, makanya Ada kita aturan sekarang tidak dalam bebas. kemerdekaan itu? Sewaktu dijajah kan kita nggak Tidak, bebas, yang saya kita harus tanyakan, menuruti Belanda. Merdeka itu ada aturannya enggak? Indonesia ada aturan enggak? Adalah. Ada. Nah, Ibu merdeka tapi ada aturannya juga. Di kepercayaan Ibu, kenapa tidak diikuti? Kan di situ aturannya, kalau tidak memakai tudung harus mencukur rambut, ya. Kami kan cukur rambut. Baca kalau lagi, Bu. nggak Coba bertudung. baca lagi coba. Lo harus gundul. Kalau nggak mau bertudung harus gundul. Dicukur, bukan gundul. Paham cukur nggak? Kalau dicukur itu gundul berarti. Pernah lihat biksu nggak? Biksu, nah itu dicukur itu. Harus seperti itu.
nggak bisa ngebayangin kalau Rasmi digundulin. Jadi di dalam kitabnya orang Kristen itu, di dalam 1 Timotius 2 ayat 12, perempuan itu nggak boleh mengajar. Nggak boleh. Kalian bicara di tempat umum juga nggak boleh di dalam kitab Anda. Gitu loh. Jadi ini orang Kristen pada nggak ngerti kitabnya atau gimana sih? Mengajar nggak boleh, bicara di tempat umum nggak boleh. Gimana coba? Fahami ya, dicukur dan dipotong itu beda. Contoh loh. Nah kalau perempuan nggak boleh bicara itu di 1 Korintus 14 ayat 34. Ya, itu nggak boleh. Nah kalau perempuan nggak boleh mengajar 1 Timotius 2 ayat 12. Gimana ini Kristen-Kristen kok nggak pada taat terhadap kitabnya nih? Contoh yang Baca gundul yang itu. benar dulu, Berasmi. baca yang benar, baca yang benar dan artikan Udah saya secara baca. benar. Di situ dikatakan. Di saat bagaimana perempuan tidak bisa mengajar, di saat laki-laki orang Kristen itu ada, di saat laki-laki orang Kristen tidak ada, perempuan bisa mengajar. Mana Begitu. ayatnya, mana Rasmi? Ya, bukakan dong, Jangan ngaco bukakan dong, Rasmi. Bukakan ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 12 kau buka. Ya. Jelas tuh. 1 Timotius 2:12 baca aja belum kau udah menafsir. Aduh, kebiasaan nih orang. 1 Timotius aku bilang kok menafsir gimana sih? Enggak, tadi kau udah menafsir kau. Oh, enggak. Boleh kalau enggak ada laki-laki. Udah pernah aku baca. Cuman lupa Ya udah dibaca aja. dibacaan mana. 1 Timotius 12. Bukan 12 benar nih, 21. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan. Nah, jadi itu kan artinya itu karena Adam yang pertama dijadikan, ya. Jadi jika Adamnya sudah tidak ada atau Adamnya sudah mati, ya perempuannya dong yang ngomong. Enggak Gimana ada sih? di situ begitu. Wah, kau ini melintir-melintir aja kau. Iya ini, kau pahami di situ yang dibilang di situ adalah dilarang memerintahkan laki-laki, nggak boleh perempuan Dibaca memerintah sampai laki-laki. selesai. Karena Adam yang dijadikan lebih dahulu barulah Hawa. Artinya di situ bahwa perempuan itu di bawah kekuasaan laki-laki. Gitu loh. Jadi yang berhak mengajar itu laki-laki, bukan perempuan. Nggak ada di situ. Oh, kalau nggak ada laki-laki barulah boleh perempuan. Mana ayatnya? Jangan nambah-nambah kau. Ini nambah-nambah sendiri ini kebiasaan. Baca dulu kelanjut. Bu Rasmi, karena datanya udah ada, saya persilahkan Anda sebagai perempuan Kristen, tolong patuh dan taat kepada tulisan itu. Silakan Anda diam. Diam sambil mencukur rambut, ikuti gaya. Diam dulu. Diam dan cukur rambut, ikuti gaya wasit Oman, wasit dari Oman. Itu kan lu lihat tuh. Wasit itu. Oke. Baca dulu kelanjutannya baca dulu. Ya udah lu baca deh. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Di situ kan diselamatkan juga. Ya udah gitu. jelas itu datanya. Betul, dia diselamatkan, tapi nggak boleh ngoceh di tempat umum. Jadi perempuan itu kerjanya menurut data itu. Izin dulu Pak Marpel. Saya luruskan ya. Jadi menurut data Bu Rasmi, aduh ini masih ngomong aja nih Masih ngomong aja. Ntar dulu. Menurut data itu Bu Rasmi, perempuan itu berdiam diri saja. Data berikutnya, perempuan itu cukup menjadi ibu rumah tangga yang baik, melahirkan anak, masak untuk suami, melayani suami. Nggak boleh jadi pengajar, nggak boleh aktivitas di luar rumah. Itu kan masuknya Bu Rasmi. Kenapa sih ini orang? Iya, kemana-mana dia.
Memang betul lah, Oten tuh bodoh, nggak bisa menalar, nggak memahami kosakata. Inilah Oten.